ya ini adalah collection ya, atau di pertemuan yang pertemuan ke-16 ini adalah teori terakhir dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, ini tujuannya nanti rekan-rekan bisa memahami tentang collection itu sendiri, kemudian penggunaannya gimana, dan mengimplementasikan di library Java gitu ya. Di library Java. Kemudian ini outline-nya atau guideline-nya Java Collection sendiri, kemudian manfaatnya, kemudian ada searching juga di sana di Java Collection, kemudian ada sub interface collection, tugas latihan nanti ya. Ini nanti ada beberapa istilah yang uh, menurut saya itu baru di rekan-rekan ya, bagi yang baru tapi mungkin barulah ya, yang rekan-rekan itu harus dipahami ya, yaitu di sini ada istilah namanya interface itu ya. Interface itu apa, nanti saya akan masuk sedikit di dalamnya, tapi itu mungkin lebih ke penggunaan nanti secara konsep yang detail karena tidak ada di mata kuliah ini. Nanti ada di mata kuliah yang lain tentang interface ini. Nah, rekan-rekan tentunya masih sangat segar ingatannya ya terkait dengan link list, tag, GUI, dan segala macamnya, ada tree dan graph ya. Itu ada yang dia modelnya linear, kemudian ada yang non linear. Nah, stack sendiri adalah tumpukan, GUI adalah sebuah antrian, kemudian ada list, ada yang single link list, ada yang double link list. Nah, konsep yang awal ini, yang linear itu tentunya array ya, yang dia dengan beberapa keterbatasan, misalkan pengalokasian size-nya, kemudian dia tidak bisa ditambahkan lagi gitu. Kemudian ada yang linear, itu yang linear, yang non linear kemarin kita sudah belajar tentang tree, tentang graph ya. Nah, itu semua adalah konsep yang rekan-rekan harus pahami, yang rekan-rekan harus tanamkan. Jangan sampai lupa konsep seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah nanti kira-kira itu digunakan enggak gitu ya di dunia nyata. Di ketika rekan-rekan sudah lulus kemudian sudah bekerja, itu kira-kira digunakan enggak? Kalau untuk konsepnya iya, tapi kalau untuk penerapannya enggak gitu. Terus doa kita belajar secara 15 pertemuan itu buat apa Pak? Ya itu kita belajar konsep. Nah sebenarnya di pertemuan ini kita belajar penerapannya gitu. Jadi yang sebelumnya itu kayaknya nggak bakal diterapkan ya, kecuali yang Grab ya. Kalau yang Grab itu memang tidak ada secara spesifik Java menyediakan kelas Grab gitu. Karena Grab itu lumayan rumit ya, strukturnya itu memang rumit, tidak seperti struktur data pada umumnya yang Grab. Nah, makanya di sini ya konsep itu sangat penting ya. Pertemuan 1 sampai 15 itu adalah konsep landasan atau pondasi yang rekan-rekan harus pahami, harus paham. Kalau misalkan rekan-rekan konsepnya sudah jelas, yang pertemuan 16 bisa sambil tidur bisa ya. Karena konsepnya sudah paham. Yang 6 itu hanya menggunakan. Artinya kalau misalkan nanti ternyata yang pertemuan 16, oh ini lupa gimana caranya, lihat aja dokumentasinya, lihat aja di link, oh gini toh gitu. Tapi kalau konsepnya sudah jelas ya. Nah, yang tadi, yang pertemuan 1 sampai 16, baik struktur data yang linear ataupun non linear ini dibungkus di Java, namanya ada Java Collection Framework ya. Java Collection Framework gitu. Artinya ya udah nanti rekan-rekan nggak usah dipusingkan lagi nih dengan sintak gimana caranya menggunakan link list penambahan di awal, gimana caranya menambahkan sebuah node di elemen tertentu, gimana caranya menghapus node harus merangkai ini, harus ini, melepas
node yang ini, nggak dipusingkan seperti itu, tapi kita sudah tahu, oh konsepnya untuk misalkan menambah di awal seperti ini loh, harus dicek, oh ini sudah ada nodenya atau belum, itu kan konsepnya. Kalau penerapannya di Java Collection nggak seperti itu, kita lihat nanti ya. Nah, ini adalah keluarga atau silsilah ya, ini ini tree ya, sebuah tree ya, dari Java Collection Framework itu sendiri, gitu ya. Nah, terus sebenarnya ini apa? Secara tekstual, Java Collection Framework ini dia menyediakan kumpulan sebuah interface ya, ataupun kelas. Gitu. Di sini ada istilah interface atau kelas yang mengimplementasikan algoritma struktur data. Berarti di sana nanti ada kumpulan algoritma yang digunakan untuk struktur data, misalkan untuk searching, untuk sorting, untuk menambah data, inside data, nanti tergantung jenis datanya apa, bisa list, bisa map tadi, ada set tadi yang sudah disampaikan di kelompok. Nah, kemudian di ini akan saya jelaskan dulu, akan kita diskusikan dulu. Di sini ada namanya interface ya, ada namanya sebuah kelas. Kelas rekan-rekan sudah diajarkan di awal. Ini dan istilah kelas atau kata kunci kelas ini di setiap pertemuan pasti digunakan. Ketika kita membuat sebuah something gitu, tipe data, kelas ini pasti digunakan. Oke, remind ya, uh, apa? Coba deh. Nah, kemudian ini fungsinya. Ini fungsi standar, fungsi bawaan dari collection. Nah, fungsi-fungsi ini karena collection ini nanti mempunyai anak sampai cucu sampai ke bawahnya, berarti nanti akan diwariskan. Gitu. Add, size, remove, iterator, add all, dan segala macamnya. Ini nanti pasti diwariskan. Ya, kasusnya seperti ini. Ya, walaupun nanti sebuah sebuah kui kan Q itu kan dia ada nama istilahnya push ya. Push kan untuk menambahkan. Nah, tetapi karena Q ini adalah turunan dari collection, kalau diurutkan ke atas, dia adalah turun dari collection, dia pasti punya fungsi namanya add. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat. Jadi ini jelas ya, untuk menambahkan elemen itu add, size untuk mengetahui ukurannya, kemudian remove untuk menghapus. Nah, tadi kita itu nggak perlu tahu nih di dalam add itu ngapain. Nah, makanya ini interface cukup tahu namanya add. Add itu untuk menambahkan gitu prinsipnya interface. Tinggal nanti kita perlu tahu cara penggunaannya, misalkan di sini butuh parameter, dia mengembalikan nilai kembalian atau tidak. Nah, itu yang perlu diketahui. Caranya gimana ya, nanti kalau pakai editor dikontrol spasi nanti kan kelihatan di situ. Butuh parameter apa, nilai kembaliannya apa gitu. Ya. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan. Atau cukup jelas? Cukup jelas? Ini cukup jelas ya? Nah, sekarang ini baru kita masuk nih. Kalau yang sebelumnya itu kita membahas tentang interface, nah sekarang baru. Nah, di sini tadi kita tahu ada namanya interface list ya, ada interface list. Nah, cara menggunakannya karena kita tidak bisa langsung menginstansiasi dari interface list, maka kita instansiasinya harus lewat kelas implementasinya. Nah, array list, linked list, tag, vector, ini semua adalah kelas.
kita bisa nanti membuat objek dari sini nih, array list, linked list, stack, vector. Gitu. Di sini ya list jelas collection terurut yang mungkin untuk menyimpan dan mengakses elemen secara sekuensial. Ini termasuk data linear. Nah, ini kelasnya. Ini kelasnya. Nah, jadi dari array list, linked list, stack, vector ini baru kita nanti bisa menginstansiasi. Oke. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya gini. Nah, tadi ya, karena linked list itu adalah sebuah interface dan kita tidak boleh secara langsung menginstansiasi atau membuat objek dari interface maksudnya. Maksudnya apa? Nah, kita nggak boleh sih tapi tidak disarankan. Misalkan list sama dengan new list, itu nggak seperti itu. Nanti kalau misalkan seperti itu nanti akan keluar semua itu disuruh mengimplementasikan. Coba aja deh nanti kalau pas praktikum seperti itu. Nah, boleh seperti ini, list sama dengan new array list. List ini adalah interface-nya tadi. Array list adalah kelas implementasinya. Atau array list sama dengan new array list juga boleh. Nah, ini kenapa misalkan ada yang bertanya ya, Pak, kenapa kok bisa list sama dengan new array list, Pak ya? Nah mungkin rekan-rekan pernah dengar di Java itu kan menggunakan ini dia termasuk oriented programming ya. Kalau oriented programming itu kental sekali dengan istilah enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme ya. Itu nanti panjang nih ceritanya kalau misalkan kenapa itu bisa list sama dengan new release gitu ya. Nah ini salah satu dari penerapan polimorfisme. List ini bisa bentuknya release, bisa bentuknya stack. Yaitu kan dia itu bisa banyak bentuk, yaitu maksudnya gitu. Itu kenapa bisa seperti ini ya itu dia polimorfisme. Kayak bunglon itu. Bisa bentuk ini. Artinya ketika list ini dia punya kelas implementasi ya dia bisa bentuk itu. Gitu kira-kira. Kalau sejarahnya. Nanti harusnya sih akan dibahas lebih detail lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, seperti itu untuk yang listnya. Jadi bisa seperti ini, list sama dengan new release. Nah, ini ada yang bagus lagi nih, yang list kemudian pakai kurung siku string list new stack gitu ya. Nah ini yang paling penting di sini. Ini maksudnya apa ini di sini kok bisa seperti ini? Ini ada banyak yang menyebut ya istilahnya, ada yang menyebut wrapper, ada yang menyebut generic gitu. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Dikurungi seperti ini. Nah, kita tahu ya, kalau list ketika menambahkan, itu yang ditambahkan adalah sebuah objek. List add, nah seperti itu parameternya objek yang bisa ditambahkan. Kalau objek ya terserah apa aja yang bisa ditambahkan. Tipe data integer, string, chart itu bisa ditambahkan. Atau objek yang gelondongan yang di dalamnya banyak atribut itu bisa ditambahkan. Nah, dengan adanya wrapper atau generic ini of type string maksudnya berarti yang ditambahkan itu hanya tipe data string. Dia tidak bisa ditambahkan di situ tipe datanya integer atau chart atau objek yang lain. Yang penting yang bisa ditambahkan yaitu objek string aja. String itu objek ya. String itu objek, tipe data referensi. Kalau misalkan kita membuat sebuah tipe data yang lain yang sesuai kebutuhan kita, mahasiswa misalkan, ya bisa. String ini diganti aja kelas mahasiswa, type-nya mahasiswa. Berarti list ini dia hanya bisa menampung objek mahasiswa. Oke, itu ininya ya. Itu penggunaannya seperti itu. Nah, kalau penggunaan yang ini bisa nanti yang slide yang setelahnya ya sama aja. Kemudian jangan lupa
Kalau mau memanfaatkan list nanti harus diimport. Tapi ini kalau menggunakan editor yang canggih kita nggak perlu lagi ya. Ketik aja kontrol spasi list gitu dan nanti otomatis import. Oke. Dari sini ada pertanyaan mungkin terkait simbol ini. Ada pertanyaan terkait. Hmm, iya, Ivan. Hmm, hmm. Iya, tapi kan nggak masalah. Ya karena biar dia kenal, dia kan tujuannya import ini kan artinya di program kita berarti memanggil kelas itu. Karena dia kan tidak sejajar ya. Karena tidak sejajar penempatan dari kelasnya. Coba aja kalau misalkan dia sejajar nggak perlu karena ini kan dia ada di sebenarnya kalau rekan-rekan tahu ketika kita install Java ya, kalau di Windows itu ada folder kalau nggak salah src.zip ya di program file. Kalau itu nanti dibuka isinya kelas-kelas pasti compiler. Dan strukturnya berarti di situ berarti ada di Java, ada di paket Java, paket util. Nah, di dalam situ. Kan sama lah ketika kita membuat struktur directory yang ada di Java kan kita bisa membuat paket ya. Berarti ya sama. Nah, tetapi ini kalau di kita bisa ngecek sih ini sebenarnya ada di mana ya otomatis ada lah, ada Java utilis. Jawabannya iya, kita harus import semua kelas yang dibutuhkan. Irfan. Tapi nggak masalah, itu otomatis kok sama editor kita udah nggak perlu dipusingkan lagi. Kalau misalkan menggunakan NetBeans, tinggal klik. Kalau misalkan belum dikenali ya klik aja balon yang warna orange, kemudian nanti dia ini diimport. Nah, kemudian biasanya itu kadang nama kelasnya itu bisa lebih dari satu paket yang beda. Nah, itu kita harus tahu nih apa namanya kelas ini dia menggunakan paket yang mana. Nah, itu makanya kita perlu tahu juga. Artinya ada kelas yang sama tetapi paketnya beda gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, oke. Ada wrapper, ada ini sama sih sebenarnya sih. Kalau kita sudah tahu hierarkinya dari collection ke sini sih gampang. Oke. Nah, ini fungsi-fungsinya. Sama ya, fungsi-fungsinya ada push, pop, pick, search, empty juga ada. Dulu kan kita sudah belajar ini. Tapi kita belajar benar-benar implementasinya seperti apa, bisa menggunakan array, bisa menggunakan linked list. Kalau ini kita nggak perlu kita nggak perlu tahu nih di dalamnya isinya apa. Tapi kan kita sudah tahu, gitu. Gampang ini, tinggal push gitu dan nanti dia nambahkan data. Oke. Nah, selanjutnya interface queue. Tadi ya, queue ini apa? Sub interface dari ini juga collection ya. Jelas kita queue ini dia menggunakan teknik siapa yang pertama kali masuk, dia nanti akan yang pertama kali keluar. Nah, ini implementasinya ini nih. Implementasinya dia menggunakan array di queue, kemudian ada linked list, ada priority queue. Kan bisa aja ya kita membuat sebuah antrian
gini, kalau di rumah sakit beberapa antrian kan bisa aja, oh ini ada yang IGD misalkan, ada yang IGD atau ada yang lansia, itu kan dia bisa langsung dimasukkan di depan gitu ya. Ada kasus seperti itu. Kalau kita menggunakan queue yang standar, ya udah dia nanti, waduh ini nggak tertangani, bisa meninggal duluan ini, padahal udah kritis ini, udah sudah butuh penanganan segera gitu kan. Nah itu namanya ada priority queue. Priority queue ini bisa digunakan konsep seperti itu. Gitu. Ini yang queue. Untuk menggunakan queue, nah bisa seperti ini ya. Queue bisa menggunakan priority queue, ready queue, linked list gitu. Nah di sini apa? Tadi ininya apa penjelasannya. Kalau ready queue ini dia menambahkannya tidak hanya dari belakang, dari depan, dari belakang bisa. Gitu. Kalau yang priority ini yang paling kecil ininya dia akan diletakkan di depan, walaupun dia terakhir dimasukkan. Oke. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya add. Nah, kalau di sini sayangnya bukan enqueue ya. Kalau kita kan sebelumnya kenalnya enqueue. Kalau ini enggak, ini add, tetap add namanya. Add, kemudian over juga hampir mirip nih. Over sama add mirip dia menambahkan. Elemen, pick, remove, pull juga ada di sana. Oke. Nah, ini nih, ini yang data non linear. Kalau yang tadi sudah, kita kan sudah ya. Kalau di ada push, ada array, ada linked list, ada eh, queue, ada stack, kita kan sudah itu. Kalau itu lengkap di Java Collection Framework. Sayangnya yang data non linear ini kurang begitu lengkap. Kalau kurang begitu lengkap gimana? Apa kita tetap menggunakan teknik atau konsep yang sebelumnya? Jawabannya tidak. Terus gimana? Ya kita biasanya menggunakan pihak ketiga atau third party atau library tadi yang ditanyakan. Gitu. Artinya kalau menggunakan library itu sebenarnya itu lebih efisien gitu ya, lebih efisien dan sudah standar otomatis. Sudah banyak yang menggunakan daripada kita menggunakan versi kita sendiri. Itu. Tetapi kalau misalkan ternyata kebutuhannya khusus di library tidak ada sama sekali, ya wis, gimana lagi kita harus buat library kita sendiri. Gitu. Pilihannya gitu nanti kalau misalkan rekan-rekan kita harus pakai library atau enggak ya gitu. Dan kalau di TI pun tidak 100% from scratch, tidak buat sendiri itu enggak. Misalkan rekan-rekan nanti kalau tugas akhir gitu. Jadi enggak harus buat sendiri semua itu enggak selesai nanti. Oke. Nah, kalau di Java Collection Framework ini namanya ada tree set di sana. Kalau tree set berarti gabungan tree sama set. Otomatis kalau ada set ya, oh berarti data ini nggak boleh duplicate data yang di dalamnya. Ya, nah ini tadi ya. Ini konsep tree di sini tidak dijelaskan, tidak diimplementasikan secara detail. Tidak secara detail artinya ya kalau fungsi-fungsi standar itu bisa. Gitu. Nah, ini untuk menginisialisasi sama ya. Ini bisa diganti dengan objek. Bisa diganti dengan yang lain. Gitu. Oke, nah di sini maksudnya adalah yang poin kedua ketika di instansi tidak diberikan argumen. Nah, di dalam sini yang sini ini bisa dia dikasih argumen di sini. Dia mau ascending atau enggak. Defaultnya ascending. Ngurutnya. Gitu. Nah, karena kenapa ngurut di sini? Iya ya, sorted set ini dia kan ini turunan dari implementasi dari sebuah collection yang dia sudah terurut.
Gitu. Kita nggak perlu mengurutkan, ketika ditambahkan nanti sudah urut. Oke. Ini fungsi-fungsinya di sini untuk menambahkan semua collection ke dalam sebuah queue. Ada elemen mengembalikan elemen yang terdapat pada head dari queue atau dari depan. Ada pick, remove, dan pull. Ini standar sih. Ini standar yang dimiliki collection. Kalau collection otomatis harusnya sih beberapa punya ini. Add all itu punya. Nah, ini yang terakhir, data non-linear. Nah, kalau non-linear ini nggak ada nih. Yang non-linear Java Collection Framework itu tidak menyediakan yang non-linear. Secara spesifik tidak menyediakan. Tapi kita bisa, ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Ada jgrepd, kemudian Google Guava ya, dan Apache Common. Ini yang bisa digunakan third party atau library atau pihak ketiga di Java. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin terkait dengan ini? Nah, ini sebenarnya dari sini nanti gampang, ini kita sudah bisa menggunakan ini Java Collection Framework ini untuk struktur data. Struktur data kan intinya sebenarnya struktur data itu yang penting ada fungsi penambahan data, menampilkan data, sorting, searching, menghapus data. Intinya kan itu. Nah, tetapi kita perlu mempertimbangkan struktur data yang sesuai gimana, disesuaikan dengan study case atau permasalahan yang akan kita solusikan. Kan gitu sebenarnya. Makanya kita sebelumnya sudah belajar teknik-tekniknya, sorting gimana, ada berapa, yang efisien yang seperti apa, kasusnya seperti apa, gitu. Oke. Oke, silakan. Ada masih beberapa menit ini sebelum azan. Kalau ada yang mau disampaikan. Saya yakin nanti lebih menarik kalau misalnya kita belajar ini. Iya. Rafib, apa Rafib yang mau disampaikan? Q ya berarti. Ya, bedanya apa? Oke. Oke. Ini sama aja sih sebenarnya sih. Ini sama aja. Kenapa? Q ini kita kan sebuah interface ya. Kita tahu ini adalah sebuah interface yang dia tidak bisa langsung diinstansiasi dari interface itu sendiri. Bisa diinstansiasi tapi nanti kita dipaksa untuk mengimplementasikan metode-metodenya. Nah, solusinya gimana? Ya, kita harus menginstans dari kelas implementasi. Nah, Q ini kelas implementasinya bisa linked list, array deque, priority queue ini. Nah, karena di PBU itu ada konsepnya, ada polimorfisme ya, makanya dia bisa membentuk ke linked list, array deque, dan priority. Tapi kalau seperti ini, kalau ini instannya dari Q, kita itu tidak bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Priority queue, deque itu nggak bisa. Karena pasti ini punya fungsi karakter tersendiri ya. Contohnya kalau linked list berarti dia nanti ada misalkan nambah belakang, nambah posisi tertentu, atau priority queue ini berarti nanti artinya ketika menggunakan queue linked list ya itu sama, kecuali kalau kita mau memanfaatkan
fitur-fitur atau fungsi yang spesifik dari priority queue atau array queue atau linked list, ya berarti kita di sini queue-nya diganti priority queue. Gitu. Ini nggak ada perbedaannya, sama aja ini sebenarnya. Gitu. Gitu. Apakah sudah? Ya artinya kalau misalkan rekan-rekan mau manfaatkan fiturnya priority queue, tadi priority queue kan ada kasus kalau misalkan kita membuat sebuah antrian di rumah sakit, nanti kalau bisa diprioritaskan ya, ada fungsi itu. Ya gunakan di sini instansiasinya, objeknya jangan queue, tapi priority queue. Gitu. Kalau hanya queue di sini ya standar. Yang pertama masuk, yang pertama keluar gitu. Gitu. Ya Fauzan, ini terakhir ya, ini sudah azan soalnya. Ya Fauzan. Hmm. 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 Sama, sama. Tapi nanti kita agak terdistrak ya. Kita setahunnya kita kan kalau stack itu ngepush gitu. Ngepush itu menambahkan ya. Tahunya kita kan seperti itu kan. Nanti kalau misalkan dia ada fungsi add juga nanti, wah ini mana nih sebenarnya sama gitu. Gimana gimana? Gimana? Sama karena pokoknya semua keluarga Java Collection Framework karena rootnya adalah tadi collection itu dia punya add, punya fungsi standar, yaitu nanti akan diwariskan ke cucu-cucunya, cici-cicinya semua yang di bawahnya gitu. Itu pasti punya add gitu. Nah tetapi karena kelas implementasinya itu punya fungsi yang spesifik, kalau saran saya sih gunakan fungsi yang spesifik tadi, biar nanti kita untuk kalau untuk stack ya push gitu. Tapi kalau queue itu NQ nggak ada, add tetap add, sama over. Iya ya oke.